Itu jadi mungkin sampai hari Kalau ini gue tetap ngomong gitu. kalau dulu lo marah ketika orang tidak melihat lo sebagai lo, kalau sekarang apakah responnya masih marah atau lo udah punya kalimat yang lebih lebih apa ya, lebih lebih enak gitu ketika lo menjelaskan Lebih kepada enak sih orang. pasti No no no. sekarang. Minimal intonasinya udah lebih enak. Minimal Muke intonasinya lebih enak. muke muke juga lebih enak ya. Kalau Ya, dulu kan kalau kenceng muka gue kan pasti. emang gitu ya. Apa ya, kalau sekarang gue akan kadang-kadang orang masih gitu di medsos deh bilang deh gitu. Gue nulis apa terus jawabannya tetap nggak nyambung. Iyalah cucunya ini anaknya ini pasti gue akan tetap snap sih. Tapi snapnya udah lebih apa ya, oh apakah keluarga itu tetap pedes sih, apakah keluarga kamu begitu ya, jadi apa apa kamu udah tua masih disokong orang tua nggak bisa berbuat apa apa sendiri, oh kasihan gitu. Jadi paling gue jawabannya tergantung mood gue sih hari itu. Ya, ya. Very Libra ya. Iya. Oke, tunggu. Sebelum kita lanjut, mungkin ada beberapa teman-teman yang bingung. Dari tadi ngomongnya yang Habibie melulu. Lu bisa jelasin ke teman-teman nggak? Itu kenapa lu bisa panggil dia Eyang? Hubungannya dari mana? Dia adalah kakek gue, jadi Habibie yang presiden itu beberapa bersaudara gitu ya, Ya. kakaknya dia yang paling tua Mhm. adalah ibunya bokap, Mhm. jadi kakaknya dia yang paling tua adalah nenek gue. Oke. Kenapa? Kenapa gue namanya Subono Habibie? Jadi Subononya dulu karena nenek gue kan kawin sama laki nih, lakinya namanya Subono. Kakak beradik itu yang perempuan, nah gitu. Oh, Tapi gue oke. juga karena gue dari kecil gue doang yang lahir gede di Jerman, makanya gue sempet paling deket karena sering sama dia di Jerman. Bertemu. Ya, Gitu. oke. Dah, itu jawabannya ya, teman-teman. Oke, lanjut sekarang ke project lo yang katanya mau 6 kota itu. Kapan lo akan berangkat dan Nanti subuh. pulang sehari sebelum? Hah? Oke. Naik apa lo? Sawat dong, jangan gerang susah. Kan di jalan nggak pakai itu ya? Nggak pakai apa tour bus atau apa gitu nggak? Pesawat semua. Jadi kita ada yang pakai bus, ada yang pakai pesawat. Jadi basically ini kan 6 kota. Jadi ini tentang seorang anak laki dan seorang ibu. Orang Padang yang tinggal, gue juga yang bikin ceritanya, yang tinggalnya di Ambon. Ceritanya karena Padang kan banyak budaya merantau. Nah, anak ini selalu pengen mencari bapaknya. Dia cuma punya modal foto kawinan dulu sama kain. Kainnya gue ambil dari kain Sulawesi, kainnya Eyang. Jadi bawa tuh. Tapi dia memang tidak segitu punyanya. Jadi dari Ambon, dia nyangkut dulu di Banjarmasin. Di Banjarmasin dia ngumpulin duit lagi gitu dengan bikin mainan anak. Di situ gue perkenalkan lagu Ampar-Ampar Pisang. Ampar-Ampar Pisang itu yang nyanyi ada artis cilik Prince Putire. Nah, terus udah gitu dari situ dengan kain itu ditunjukin sama orang Kalimantan, oh enggak nih kain Sumatera, dia ke Padang. Nyampe Padang, tempat kawinannya dulu ternyata sudah menjadi gedung. Lalu diajarkanlah sama orang sana bahwa budaya sini memang merantau. Akan disampaikan dengan lagu lir-ilir yang akan dinyanyikan oleh Sisi Tipsi. Kampung Nun Jauh di Mato yang akan dinyanyikan oleh Sisi Tipsi. Dari situ dia akan nunjukin lagi, oh enggak nih kainnya ternyata kain Jawa nih, dia ke Jogja. Di Jogja dia mulai lelah, dia mulai habis, patah semangat, dia dinasihati dengan lagu lir-ilir, dia nyanyi Monita Tahalea. Udah di aransemen, terus dia ada Jawa Soto yang bilang, oh ini kain Papua iki loh. So, dia Hmm. terbang ke Papua, nyampe Papua, dasar anak baik ini terkena konflik, dia belajar perang dengan lagu Yamko Rambe Yamko, nyanyi Kak Miki Idol sama Tuan 13 Upi. Oke. Lalu disitulah pada saat akhir dia mulai kena masalah, dia dipukulin, dia culik, dia ditutup dengan kainnya sendiri dan menyadari bahwa selama perjalanan keliling Indonesia ini, gue tuh hidup dari ibu bumi. Gue di bawah lindungan ibu pertiwi. Dan ternyata gue sampai setua ini, ngapain gue cari bapak? Ibu gue pun sebenarnya udah cukup kan. Di situ gue perkenalin lagu Sio Mama, yang nyanyi Albert Pakdawer. Abis itu di situ. Yes. Itu dari dulu Berarti keliling tuh. iya, iya, itu berarti lo akan ada di setiap kota, penyanyi-penyanyi yang lo sebut tadi hanya di kota di mana mereka nyanyi, bener ya? Penyanyi-penyanyinya udah selesai take minggu lalu, udah bikin klip, Hah? udah segala macam. Jadi sebagian lagu itu akan karena semi musikal, misalnya Monita dengan lilir-lilir. Nanti tuh seperjalanan anak itu sebagian akan dilipsingin sama tukang ngamen apa, tapi lagunya Monita sebagai Oh, bagian dari dialog. gitu. Oke. Lalu ini dipertunjukkan di mana? Ini filmnya akan gue daftarin di Festival Film Internasional karena akan mengangkat budaya
bumbu-bumbu, tanaman, hutan, warna, kain, semua tentang Indonesia. Tapi 5 klip tadi itu akan berdiri individu juga. Jadi gue akan pengen kayak dulu Coklat bisa bikin album nasional, orang nyanyi lagu nasional lagi dengan aransemen baru. Anak muda Ya. bisa nyanyi lagi lagu nasional daripada lo ngafalin lagu Korea tanpa lo tahu artinya juga. Aduh, Anjir, ya, gue oke. kesel banget gitu kan. Nyanyi hafal Ya, banget, I gue know. tanya lo tahu nggak artinya? Enggak kak, gitu. Jadi ya ini akan menjadi single dari masing-masing artis tadi juga, lagu daerah dengan aransemen baru. Sama nanti akan ada BTS-nya. Setelah selesai muter-muter di Festival Film Internasional, baru boleh diputar di sini sih pastinya. Wait a minute, jadi ini kategorinya akan semi dokumenter kah atau Semi. apa? Ini bisa masuk ke banyak, enaknya bisa masuk ke banyak level. Bisa semi musical, semi dokumenter, tapi juga ada ceritanya gitu. Jadi banyak kategori yang bisa kita masukin. Sotoy banget ya, gue gak pernah Wow. bikin film, tapi gue ngerjain kayak ginian. Ya enggak lah, kalau gue tuh justru Sotoy dari lah, tadi sotoy. tuh enggak. Gue ini kalau kita udah dapat sebuah ide dan gue sangat yakin ide itu nggak mungkin dari peanut brain kita yang seapa ini, yang seberapa sih bisanya otak kita, itu pasti dari a higher being, itu pasti dari Tuhan That I sih buat believe. gue sangat percaya. That I Sehingga believe. ada satu purpose gitu yang ada di situ untuk lo lakukan. But yeah, that's a very interesting ini ya. Lo tunggu berapa lama nih lo dari mulai nulis sampai lo himpun orang-orangnya, terus lo kan pasti mikir yang ini cocoknya Monita, yang ini cocoknya Sisi Tipsi gitu. Itu berapa lama? Dua setengah tahun. Sebelum pandemi. Terakhir itu gue Wow. obrolan itu sama Eyang. Terus Eyang gak lama kemudian pergi. 2,5 tahun. Kalau lo pernah lihat postingan Instagram gue yang berdua sama Eyang di mobil yang ditanya, vegan boleh makan ikan nggak? Nah itu perbicaraannya itu dalam mobil yang sama pas gitu. Soal ini. Tapi gak lama kemudian beliau pergi segala macam. Terus gue ragu, I doubt myself as a movie maker, who the hell am I gitu kan. Dan maksudnya gini, gue juga mau menjual ke sponsor, ke orang, ke investor. I don't have name dalam dunia film kan. It's not that easy to convince. Tapi gue kalau udah dablek kan ya, gitu kan. Terus yang ya udah akhirnya terjadi sekarang. Memang jadi agak lama syutingnya karena gue akan nyampe ke satu kota, isolasi 2 hari, swab lagi, baru hari ketiga keempat syuting, baru kita terbang lagi, isolasi lagi, swab lagi. Karena gue mencoba menjalani protokoler yang dan menjalankan perilaku yang baik itulah gitu. Speaking of that, akhirnya kita sampai juga ke topik itu. Perilaku apa? Perubahan perilaku. Melanie sekarang terlibat dalam gerakan perubahan perilaku setelah si pandemi ini agak terlalu betah ada di muka bumi. Boleh cerita tentang itu nggak? Lo diajak apa lo datang ke sana dan bilang, saya mau ikutan deh. Soalnya saya udah gemes lihat orang-orang nggak ngerti prokes, kapan mau selesainya. Lo yang ngetok. Karena setelah gue ngeliat teman-teman gue yang maaf banget ya, tulis surat ke presiden, kapan panggung bisa buka lagi, kapan film bisa syuting lagi. Pertanyaan gue, lo mau nggak teratur? Most of you sehari-hari yang gue tahu lo juga nggak mau teratur lo dengan prokes. Really lo mau bertanggung jawab atas hidup penonton yang 5.000, 10.000 orang just because you haven't been working, yang karena memang sifat kita sendiri gitu nggak mau teratur. Now you're claiming the president. Gue orangnya fair. Gue kalau lagi negara bener gue puji, kalau butuh support gue support, kalau gue kritik gue kritik. Gitu kan. Nah ini orang film, orang musik, I know music sucks sekarang gitu ya, kita nggak ada yang dapat panggung, tapi tahu nggak dengan kecuekan kita betapa banyak orang yang lebih bawah dari kita juga nggak bisa hidup dan nggak bisa kerja karena pola hidup kita. Jadi ini sama kayak kemacetan dan sama kayak banjir, ini bukan salah pemerintah, kita ngerubah perilaku dulu. Lo berani nulis surat gitu ke presiden segala macam, lo mau nggak perilakunya benar? Karena kalau nggak pun not gonna go anywhere. Sedangkan, mohon maaf sebelumnya ya buat teman-teman produksi juga, salah satu hal yang dulu suka bikin gue frustrasi adalah ketika misalnya kita meminta dipisahkan antara ruang orang yang merokok dengan yang enggak aja, itu aja susah banget gitu untuk mendapatkan itu. Bukan untuk nyuruh orang yang ngerokok, lu terserah mau ngerokok, it's fine. Tapi tolong pisahkan yang enggak sama yang iya supaya kebetulan kami yang enggak ini enggak pada saatnya harus naik panggung segala alergi muncul karena asapnya orang gitu. Apalagi masalah masker ini, tapi memang memprihatinkan ya. Menurut lu apa ya permasalahan bangsa kita ya? Apa sih masalahnya? Gue kasih contoh nih. Dilarang buang sampah sembarangan. Alah,
satu sedotan nggak akan merubah, lalu kemudian ada 80 juta sampah atau sedotan. Tapi nanti tiba-tiba main ke Singapura, lu takut, lu bisa pegang tuh sampah sampai Nah, terus nemu habis itu lo tempat salahin sampah. polisinya. Karena polisi Singapura teratur. Lo nggak bisa dong. Nggak bisa, Ya, nggak bisa kayak begitu. Sama kayak gini. eh Naik motor. Helm tuh ditenteng ada. Tapi nggak dipakai. Si iya, anjir, gue bilang gitu. Lo repot banget hidup lo gitu. Pakai aja, iya, kenapa sih? Ya kan belum ada polisi. Kalau pala lo pecah, maaf ya. iya. Kalau pala lo pecah, kan cuma di depan. Oh ya, gue tahu berapa banyak orang yang cuma ke warung dan palanya pecah gitu. Itu aja nggak Iya, nyampe ke kepala gitu. iya, iya, Lo benar, kalau benar. kalau cuman pala lo sendiri pecah ya bodo amat deh, amit-amit. Terus lo ngerepotin orang, si tukang warungnya, si yang inilah yang keserempet, si anu lah ke ini. Itu kan orang jarang mau egois, kalau menurut gue egois. Mikir pendek dan egois. Makanya gue berharap lebih sebenarnya dari teman-teman kita yang seniman, dikenal, followernya banyak banget apa segala macam. Come on, educate dong gitu. Banyak yang tetap dengan cuek pergi liburan. Foto nggak pakai masker, walaupun di captionnya tulis masker di off cuman pas lagi foto loh, gitu misalnya. Gue tahu siapa yang abis itu pada COVID juga. Lo post nggak lo COVID? Kalau mau fair Hmm. post juga dong, right? Gitu. So Hmm. people know. Ini kan enggak. Jadi gue setuju banget dengan si perubahan perilaku ini karena there's no way. Ya banjir nggak akan selesai kan? Malah dijadiin Ya. ajang-ajang ngata-ngatain gubernur ini itu segala macam. Habis itu lo buang Hmm. sampah sembarang gitu. Perubahan perilaku. Isn't that the whole idea of religion juga? Of Ya. believing of apapun itu gitu. Berketuhanan ya, Ya, betul. beribadah itu ya, mengubah perilaku kita Yes. lebih godly, di Yep. mana bila kita mempunyai Tuhan di dalam hati kita ya, lo nggak akan nyampah sembarangan, lo nggak Yep. akan, gue dulu orang lain bodo amat, ya, lo akan ketika deket orang ya mau nggak mau lo masker supaya paling enggak kalau lo berpikir enggak kok dia habis antigen habis swab lu gitu kan. Gitu Iya. kan. Jadi Antigen dan swab juga itu kan lo ngitung inkubasinya lagi susah, and you know what, just nurut aja sekali-sekali, susah amat sih gitu. iya benar. Iya, iya. Itu memang sesuatu yang sangat sulit dilakukan oleh orang-orang kita ya. Gue nggak ngerti sih kenapa. Apa kita kebanyakan orang ya? Mungkin nggak sih, Kebanyakan, banyak orang yang ngomong gitu. Kebanyakan sih orangnya, jadi susah diatur. nah, tapi orang kita akan selalu nyari something to point at. Iya ya. Orang kita aja bisa kok banjir sekarang, gubernurnya lagi nggak bikin salah, terus mikir apalagi yang bisa salahin. Belanda sih dulu bikin salurannya, Belanda lo udah kemana tahu begini. Kambing, itu Belanda juga udah kemana. Come on, just take things as your responsibility aja. Gitu. Sederhana itu aja kok gitu. Secara singkat apa program dalam program perilaku apa perubahan perilaku Perubahan ini? perilaku. Mengkampanyekan bahwa ya itu tadi, everything, kalau lo mau ini selesai, ekonomi membaik, kesehatan datang, berubahlah perilaku diri lo. Nggak usah nunjuk orang lain, si Anu juga nggak. Perubahan perilaku diri aja dulu. Kita semua berlaku sesuai dengan yang seharusnya, masalah apapun bisa selesai kok. Terus kalau Itu disuruh aja. naikin maskernya karena turun di bawah lubang hidung jangan baper. Ya emang. Tapi gue di foto nggak bagus. Bodoh amat. Tunggu, gue mau nanya satu lagi. Tadinya gue pikir salah satu program si perubahan perilaku ini adalah seperti di Singapura tuh kan mereka ada tuh ya, gue lupa apa sih namanya. Tapi emang kalau mereka kan tipe kulturnya kan lebih tegang gitu ya, lebih kaku. Jadi ada kayak OSIS-nya gitu loh, jalan-jalan di masyarakat. Terus begitu kalau orang nggak pakai, gue nggak tahu apa dikasih tahu apa didenda atau apa. Kalau di Bali ya karena ceritanya Bali ini lagi diprogramkan untuk segera buka karena udah terlalu lama terpuruk. Bali kan hanya betul-betul pariwisata ya. Di luar daripada itu, Mel, I cannot even begin to tell you teman-teman gue di perhotelieran I know. yang udahlah terima gajinya 30%, 40%, banyak hotel-hotel itu nggak satu ya, banyak yang sudah memutuskan tahun ini mereka hanya akan terima 6 bulan gaji, alias sebulan digaji, sebulan nggak, sebulan digaji, sebulan nggak. That is how crazy it is di Bali ini gitu. Jadi ya memang harus ada yang berubah sih dari kita. Iya. Nggak bisa Kita komplain. Tapi daily life-nya semua mau teratur nggak? Ya. If it's open. Ya. Gitu loh. Gue ngasih contoh ya, kemarin kan gue punya coffee shop di sini kecil-kecilan. Gue mau nyoba tuh, gue bulan depan ke sana tahu.
Gue mau Boleh. nyoba. Oh iya deh, lo udah mau berangkat sih ya. Tadinya mau gue kirim. Kan gue akhirnya nanti ujungnya di Denpasar. Gue kesana. Oh gitu. Ya dah, oke. Tenang. Kita akan bertemu kalau gitu. Nah, itu kan tempat gue tuh kecil ya. It's not like yang outdoor yang bisa ini itu. Jadi gue mengatur supaya orang masuk juga nggak boleh banyak. Itu kadang-kadang ada sih tamu yang kalau dibilang, iya maaf kalau lebih dari sekian harus di yang atas karena kita ada kayak balkon gitu kan, semi outdoor. They don't understand. Mereka ngeliat gue kayak some kind of freak gitu yang kayak, lu gila ya? Ada customer terus lo malah nyuruh kita take away atau naik ke balkon. Iya. Gue suka mikir gini, it's not about the money. Ini bukan sprint, ini bukan lari cepat. Terus siapa yang menang gitu. Ini endurance. Gue selalu bilang gitu ke staff-staff gue. Ini endurance, ini lari 42K. Terus lu bisa finish. Abis lu finish, disuruh lari lagi 42K. Karena kita belum tahu kapan habisnya gitu. Benar. Ya sama kayak gue bilang pemerintah dulu. 11 bulan yang lalu kita mengalahkan kesehatan atas nama ekonomi. Sekarang 11 bulan kemudian ekonomi gak kelar, makin ambiar. Kesehatan juga gak jadi. Come on, work together. Biar nyampainya tuh sama-sama bagus. Contoh deh negara-negara yang pada mau teratur. Perilakunya berubah, pemerintahnya tegas, ekonomi aman, kesehatan dilihat. Jangan baper, kok gue disuruh turun, kok gue disuruh ini, gue disuruh itu. Pikir dulu, kira-kira kenapa ya gue disuruh take away, kenapa ya gue disuruh ini, itu, gitu. That 5 second lo mau mikir gitu sebelum nyeplos tuh udah make a difference kok, gitu. Gitu kan? Think before you ask anything, atau complain, atau protes. Gue baru ngeliat orang ditilang, ibu-ibu, mama emang gak bisa ditilang ya, lebih ngegas dia gitu. Dia ditilang karena gak pakai helm. Ya. Polisi bilang, kenapa gak pakai helm gini-gini? Tahu gak tuh ibu-ibu jawab apa? Kan saya udah pakai masker. You just don't get the idea. Iya. Di mana ya letak sosialisasi nggak nyampe-nya ya? Gue tuh berusaha mikir tapi nggak nemu jawabannya, terus bingung gue. Kadang-kadang logikanya. Kemarin nih ada contoh beberapa bulan yang lalu lah, ada bule main ke coffee shop gue. Saat itu, excuse me, peraturan dari pemerintah adalah PSBB awal. Sorry, gue kesel. Bapi boleh minta air nggak? Saya, Bapi, boleh minta air. Seumur umur baru ini gue kesel, kayaknya emosi. Ngomongin orang. I'm so sorry, tapi gue harus ngomongin ini. Jadi gini, datanglah seorang bule ini, terus dia ketok jendela depan, terus dia bilang, boleh dine in? Oh belum boleh kita, karena waktu itu memang gue lagi nunggu keputusan dari gubernur untuk ngasih surat edaran bahwa oke, udah boleh tapi cuma sekian persen gitu ya. Walaupun ada beberapa tempat yang udah buka, tapi nggak masalah, gue yang penting gue nggak peduli lah mau kiri kanan gue kayak apa. Terus boleh Pak, tapi di balkon ya karena itu semi outdoor. Terus tapi kalau mau order Bapak harus pakai masker gitu. Terus jadi no masker no service gitu ya. Terus dia ngomong gini, masa no, that's stupid rule gitu. Your boss is stupid gitu kan. Terus anak buah gue kan stres ya. Terus pada nelfon gue terus dengan agak berkecil hati lah, Bu. Ya kita dibilang gini Bu, dibilang bos kita stupid. Gue cuma ngomong gini, udahlah nggak usah baper jadi orang ya. Kita kan melakukan yang sesuai peraturan. Perkara dia mau ngomong bos kamu stupid, lah bos kamu stupid aja. Kamu gajian sampai hari ini belum pernah dipotong kan? Kita masih berusaha, iya kan? Apalagi saya pinter, gue bilang kayak gitu. Jadi mendingan kamu doain supaya saya tambah pinter. Gimana caranya supaya kamu malah bisa naik gaji di tengah pandemi? Gue bilang itu baru benar, lo doain gue supaya gue bisa mikirin. Gue nggak habis pikir loh. Emang 3 hari kemudian orangnya balik loh. Ngapain? Pakai masker? Pakai masker, Masen. Nah kan, gitu. Ya itu. Kalau gue selalu ngomong gitu, Kak, kalau ada orang jahat sama gue gimana? Atau orang bego atau orang apa? Doain aja. Doain yang terbaik. Doain supaya dia masuk surga. Tapi hari ini boleh nggak? Apa besok? Jangan lama-lama. Dia pilih hari ini apa besok gitu. Jangan lama-lama lah. Mel, nama pertunjukan musikal lo apa nih, Mel? Ibu. Oke. Bahasa Inggrisnya mother karena is by language kan, ntar kalau buat internasional, so ibu. Berarti nanti akan ada translation atau sulih suara. Translation. Karena nggak enak kan kalau
Iya. Karena lihatlah seru lah. Gue juga I'm somewhere between. Cih, gue sotoy banget ya. But this is exciting. But yeah, let's do it. Let's do it. Let's just do it and see what happens. Oke, oke, oke guys. Anything else you want to add? Sebelum, karena gue sih masih pengen ngobrol lama, tapi kalau udah lebih Ini dari udah sejam sejam ya? suka Oh susah iya nguploadnya. benar. Iya. Ntar berat. Bisa sih, tapi berat aja gitu. Apa Daripada ya, nggak. Bos? Itu Siapa anjing itu? gue, anjing lo sih? Gak tau gue. Gue lagi kalau jam segini jam main di sini. Oke, gue lagi Apa mikir ya? lo apa gue. Gue tuh. Mas Tuna lagi ribut sama Bindi. Oke. Probably rebutan bola. Apa ya kalau dari gue? Yang mau lo sampaikan untuk gue, nggak usah masalah COVID, nggak usah masalah apa deh, buat perempuan aja deh, perempuan Indonesia, dari seorang Semua Melanie. sih in music, perempuan, apapun itu. Apa ya? Don't expect things from other people sebelum lo juga. Don't expect people respect. Lo juga nggak, perempuan belajar respect diri lo sendiri dulu. Jangan nunjuk ke orang keluar, nih mereka nggak begini-begini, berkaca dulu kita udah apa belum. So everything benerin di diri kita dulu sendiri. Then we can be an example, we can be a solution, we can be everything untuk orang lain. Gitu sih. Dan jangan baper jadi orang. Oke, jangan baper jadi orang. Bahasa simpelnya adalah berharap boleh, berekspektasi jangan gitu ya. Ya, Punya betul. harapan boleh, berekspektasi jangan. Apalagi kalau lo nya sendiri juga sama gebleknya mail komplain. Atau lo harapin lo nggak kerjain juga, ya udah sih, diem aja. Iya. Oke. Melanie Subono, thank you so much for your time. I'll see you next month, though. Iya, beneran ya. Lo jangan udah hari terakhir di sini baru lo ingat, ya gue lupa, gue udah mau balik baru. Lo kan suka. Kan gue Dori ya. Iya, makanya. Next month ya berarti ya. Lo nyampe sini ya. Oke, ya udah. Kalau nggak salah, gue di sana 9 dan 10 kalau nggak salah ya. Oke, ya udah kalau gitu gue akan ingat sekitar tanggal segitu untuk try to ping you first. Thank you so much ya udah mau hadir di Sofina Talk sore hari ini. I pray nothing but the best for you. Semoga perjalanan musikal semi dokumenter lo ini diterima oleh masyarakat tidak hanya di Indonesia tapi siapapun yang membutuhkan saat ini karya seni lo. Dan lo sehat-sehat terus. Itu doa gue buat lo. Waras ya, dan juga kidos lo itu juga ya, kalau mereka sih nggak usah diinin lah, udah mereka pasti happy dibandingin kita yang suka kebanyakan mikir, lebih happy mereka sebenarnya. Itu salah mama bapak model papan atas itu yang tadi main gitar tuh. Oh iya, model papan atas lagi dia dada. Kamu disalamin, kamu dadain. Kamu katanya model papan atas disalamin. Oh, satu lagi pertanyaan kepo lah. Lo boleh jawab atau enggak? Terakhir aja. Oh, tuh dia dada tuh. Bodoh amat. Seorang Melanie Subono masih berpikir untuk berumah tangga atau tidak? Di saat ini kalau gue tanya. Of course. Oke, udah selesai. Oke, good. Nah, lo MC lagi dan nyanyi lagi ya. Teman-teman yang suka berpikir Melanie tuh kerjanya cuma marah-marah doang. Enggak, di amarahnya dia udah lebih tertata sekarang. I just don't open my personal life dari dulu sebenarnya ke public. So basically personal orang emang nggak tahu my personal things. Of course, why? Why should you? Exactly. Guys, udah itu ya, udah lihat ya Melanie Subono yang sebenarnya orangnya itu lucu, menggemaskan dalam beberapa hal gitu ya. Dan punya ini ya, dia tuh sangat menyadari purpose-nya, tujuan dia diciptakan di muka bumi. Thank you so much Melanie for sharing your story, sharing how you think, dan tadi kita sempat lihat Mas Tuna juga. Oh ya. Sampai ketemu lagi ya, next month ya. Salam buat ya. Bear. Bye. I will, bye. You're loved. Bye. Oke, guys, ini gimana nih? Oh, sudah. Guys, itu dia tadi Melanie Subono. Jadi banyak orang yang kalau tidak mengenal Melanie akan berpikir, dia kok kerjanya marah-marah mulu, protes-protes mulu. Now you see the real Melanie gitu ya. Dia memang orang yang apa adanya, hatinya itu sebenarnya lembut anak itu ya. But yeah, aku suka berteman dengan dia, walaupun tidak harus segala sesuatu kita satu visi, tapi
anak ini adalah anak yang visioner. Pikirannya tuh jauh ke depan dan I actually think she's a very smart woman. Buat teman-teman yang tadi udah nonton, thank you. Saya akan upload di IGTV saya selama 1 jam ke depan. Setelah itu akan hilang, lalu saya naikin ke YouTube Sophie Navita TV. Why? Karena kalau di IGTV itu sering banget ke scroll, nanti hilang. Terus orang-orang suka gini, wawancara Melanie dong, wawancara ini dong, wawancara itu dong. Udah Male, lu aja nggak ngelihat karena dia ketimbun dengan post-post lain. So you can watch all of Sophie Navita Talks di Sophie Navita TV di YouTube. Oke? Selamat sore, sampai jumpa. And don't forget, you are loved. Bye.